Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, setiap yang percaya akan menyambut. Amin. Shalom saudara-saudara. Mengelola berkat Tuhan, inilah tema untuk bulan ini mungkin. Saya telah menyampaikan dalam ibadah yang pertama pada pagi hari ini dan bagian saya dalam ibadah yang kedua ini. Mari kita akan bersama-sama membuka kitab Ulangan pasal ke-28. Ayat pembacaan pokok hanya ayat pertama sampai ke-6. Lengkapnya saudara dapat mengikuti saat pemberitaan firman ini disampaikan sampai dengan ayat yang ke-14 seluruh perikop ini. Dan saya akan mengajak dengan saudara membuka, pertama saya membaca ayat yang pertama, jemaat merespon ayat berikutnya sampai selesai ayat yang ke-6. Demikianlah tertulis dan berbunyi firman Tuhan dalam Ulangan pasal ke-28 ayat yang pertama dimulai. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jemaat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Inilah ayat pokok dari perikop pasal 28 dari ayat 1 sampai dengan ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab tercatat ada 3 hal yang penting, yaitu masalah keselamatan. Dan tentang keselamatan ada 205 kata-kata tentang keselamatan dan 218 kata-kata tentang masalah iman, lalu 2085 kata-kata masalah uang. Jadi masalah uang kelihatannya mendominasi seluruh Alkitab ini karena masalah uang terlalu sensitif, sangat peka sekali, dan orang sungguh seringkali hanya dicurahkan dalam pergumulan hidup hanya untuk mencari uang sampai melayang. Nah, oleh sebab itulah kita perlu sadari bahwa pengertian atau persepsi mengenai masalah berkat ini ingin saya jelaskan sebagaimana dijelaskan di dalam pengertian bahasa aslinya mengenai masalah berkat ini. Di dalam bahasa Gerika atau Yunani disebutkan kata eulogia yang berarti pertama-tama suatu karunia rohani yang menjadikan pekerjaan kita berhasil. Jadi karunia rohani yang menjadikan pekerjaan kita berhasil. Saudara bekerja, dan apabila saudara bekerja sampai menghasilkan apa yang saudara gumuli, berarti itu suatu karunia rohani yang Tuhan berikan dengan saudara sekalian. Kata karunia rohani ini satu karunia buat menikmati segala berkat yang kita gumuli, perjuangkan dalam hidup kita sehingga berhasil. Kedua, masalah berkat ini disebutkan artinya yaitu kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Tuhan hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kita pada saat kita menikmati segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sekalian. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan memberikan pemberiannya kepada kita di dalam berkat ini, yaitu kita diberikan kekuatan, kita diberikan kuasa untuk mengelola berkat Tuhan, dan juga di saat kita berjuang Tuhan mengiringi dengan pertolongan supaya segala berkat yang kita gumuli dapat berhasil dengan baik. Dan ketiga, bahwa arti berkat ini mengandung arti yaitu Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita
untuk menghasilkan kebaikan. Tidak semua berkat menghasilkan kebaikan, tetapi dapat dipastikan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara itu akan menghasilkan kebaikan. Karena akan ada berkat-berkat semu, yaitu berkat dari dunia kelihatannya limpah, ya, tetapi tidak membawakan kita sejahtera atau berbahagia. Tetapi apabila saudara diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang datang atau dialirkan daripada Dia, pasti berkat itu akan membawakan segala kebaikan, baik untuk diri saudara yang menerimanya, maupun di dalam menikmati dan menyalurkan berkat kepada sesama yang perlu kita tolong. Dan inilah pengertian. Jadi secara singkat dirangkumkan 4 unsur soal berkat ini. Artinya Tuhan itu memberikan berkat di seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita. Seringkali kita hanya memberikan klasifikasi berkat itu seolah-olah berkat itu hanya dilihat dalam sudut keuangan saja. Padahal berkat itu Tuhan berikan di seluruh aspek kehidupan saudara. Kalau saudara diberkati hanya uang saja, belum tentu saudara bisa menikmati uang itu dengan sebaiknya. Tapi Tuhan ingin memberikan berkat itu seluruh bidang kehidupan saudara. Keuangan yang saudara perjuangkan demi kebutuhan hidup, atau sarana kehidupan itu pun membawakan sejahtera, membawakan kebahagiaan, bukan membawakan beban hidup. Lalu juga berkat itu juga Tuhan bukan berikan hanya sekedar di bidang keuangan saja, tapi Tuhan juga memberikan berkat di dalam perjuangan hidup saudara, supaya saudara diberkati keuangan melimpah, lalu saudara juga mungkin ingin memperlengkapi kebutuhan hidup dengan harta benda yang dibutuhkan dalam hidup saudara. Nah, lalu itu bukan itu saja saudara-saudara. Berkat Tuhan itu juga mencakup bukan masalah keuangan, tetapi masalah spiritual, masalah rohani. Rohani ini perlu berkat Tuhan, rohani saudara akan disegarkan. Iman, ibadah saudara, komitmen saudara, pengabdian saudara kepada Tuhan, akan saudara merasakan kekuatan penyegaran yang membawakan juga berkat dalam hidup saudara, tapi juga saudara bisa mengalirkan berkat itu akan sesamanya. Contohnya, sekarang saudara yang dipercayakan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan di bidang musik, di bidang nyanyian, bahkan di bidang yang kelihatannya mungkin tidak kelihatan berarti, usher dan berbagai hal, tugas pelayanan saudara, pendukung doa, semuanya itu akan mendatangkan kesejahteraan buat yang mengerjakannya, dan juga itu akan mengalirkan berkat kepada sesama dalam pelayanan. Nah, jadi oleh sebab itu kita melihat di sini supaya kita menyadari berkat itu juga bukan masalah berkat tentang spiritual, masalah kesehatan. Saudara mau banyak duit tapi badan saudara Anda sehat? Banyak duit, tapi saudara langganan dokter tiap hari. Mau enggak saudara? Enggak toh, saudara ingin sehat-sehat. Oleh sebab itu saudara dibantu dengan suplemen vitamin supaya jangan kolesterol naik, ya. Lalu juga supaya darah tinggi saudara bisa normal. Dan berbagai hal menjaga kesehatan saudara. Percuma banyak duit tapi sakit-sakitan. Jadi Tuhan itu memberikan berkat seluruh bidang kehidupan. Dan inilah Tuhan tidak memberikan sepotong-sepotong hanya ini saja bidang ini. Tidak, Dia mencakup seluruh kehidupan kita apabila kita mentaati kebenaran perintah firman Tuhan itu. Mari kita melihat lebih lanjut saudara. Bagaimana janji Tuhan di dalam sebelum masalah mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian. Yaitu kita harus tahu bagaimana tuntutan Tuhan ya di dalam masalah berkat itu. Pertama-tama tuntutan Tuhan ini tertulis di dalam ayat yang pertama. Di sini disebutkan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi cara untuk mendapatkan berkat yang kita perjuangkan, lalu juga
menikmati berkat yang kita terima hasil perjuangan hidup kita, maka Tuhan menuntut satu cara, yaitu mendengarkan suaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan waktu 1 hari 24 jam. Kalau saudara renungkan, hayati dengan tenang, berapa waktu telinga kita ini mendengar suara Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, atau mendengar suara dunia. Terlebih Jakarta yang hiruk pikuk ini, saudara akan banyak telinga saudara mendengarkan suara manusia, suara kendaraan, suara-suara yang ada di dalam dunia ini. Karena suara ini akan mempengaruhi pola pikiran kita ini. Makanya itu Tuhan mengatakan kalau ingin menerima berkat itu, yaitu dengan cara yang pertama dan paling penting, cara hidup kita itu yaitu harus mendengarkan suara Tuhan. Ya. Karena kalau mendengarkan suara manusia bikin pusing tiap hari saudara, ya. Tapi suara Tuhan akan meneduhkan pikiran hati kita. Ya sudah saudara, di dalam cara berkomunikasi saya jelaskan dalam ibadah pertama ada 3 hal yang penting yang perlu kita sadari, supaya dengan cara ini saudara akan menggunakan sebagaimana selayaknya. Karena cara komunikasi itu cara yang Tuhan kehendaki. Komunikasi itu ada hubungan dua belah pihak, bukan one way communication, satu arah. Tapi Tuhan ingin dua arah. Ya, arah satu kita dengan Tuhan, dan kedua Tuhan dengan kita. Lalu yang ketiga sesama kita. Nah inilah yang penting. Nah jadi oleh sebab itu Tuhan memberikan cara kepada kita 3 hal yang penting. Pertama, komunikasi dengan diri kita sendiri. Self-talk. Ya. Karena saya jelaskan tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia itu perfect. Nggak pernah ada yang cacat. Benar-benar sempurna. Ya. Tuhan tidak pernah menaruhkan telinga di perut saudara, atau di bokong saudara, atau di kaki saudara. Tuhan memberikan dan menciptakan serta menempatkan telinga untuk mendengar ini di kepala. Karena saya jelaskan bahwa kepala itu pusat komputer pikiran manusia. Kalau pikirannya nggak beres nih saudara, something wrong, seluruhnya akan wrong. Ya. Karena dari pikiran nanti menyalur kepada hati. Ya. Nah, oleh sebab itulah perlu disadarkan. Makanya itu sudah ada yang disebut otak kiri, otak kanan. Ya. Perempuan banyak menggunakan otak kanan atau otak kiri. Sensitifnya bukan main. Perempuan itu paling sensitif loh saudara. Ya. Laki menda polos-polos saja. Yang penting beres-beres, cuek-cuek aja. Nah jadi oleh sebab itu kalau saudara ingin kritis, tanya sama istri saudara. Sangat kritis pasti. Karena pola pikirannya perempuan itu panjang rambut, panjang pikiran. Laki-laki pendek rambut, pendek pikiran. Asal jadi hantam kromo saja. Nah jadi oleh sebab itu kita memperhatikan di sini pikiran, self-talk dengan diri kita sendiri. Apa yang didengar ya sebelum kita olah, perlu kita bertanya dengan diri sendiri. Artinya self-talk itu bukan ngomong sendiri, ngelamun, bukan saudara. Self-talk itu berbicara dengan diri sendiri apa yang akan kita lakukan, atau apa yang telah kita lakukan. Kadang-kadang yang telah kita lakukan baru tahu manfaatnya setelah kita lakukan begitu. Benar apa salah? Ya, perlu kita pikir. Nah lalu juga sebelum apa yang kita lakukan, pikiran ini perlu bekerja, timbangkan. Udah beres? Nah baru olah, ditimbang oleh hati. Ya. Makanya itu saudara, hati taruh agak bawah sedikit. Bukan dia penting. Iman bekerja dalam hati. Tapi Tuhan tuh sungguh sempurna. Cerdik seperti ular. Tulus melulu. Nggak cerdik dimakan orang. Ya. Tapi juga kalau terus pakai pikiran, kayak ahli Taurat, nggak bekerja. Jadi dua-duanya perlu ada keseimbangan hati dan pikiran kita ini. Nah oleh sebab itu Tuhan taruhkan telinga ini supaya apa yang didengar ini nanti di screening nih,
dengarkan firman Tuhan dengan telinga kita, dengan kepekaan. Saya tadi menjelaskan tentang mendengar firman Tuhan itu hanya simpel-simpel saja sebenarnya. Mendengarkan mendengarkan suara Tuhan pada saat kita merenungkan firman Tuhan yang kita miliki Alkitab. Saudara, jemaat setempat memiliki Alkitab semuanya? Sekarang teknologi maju tuh saudara. Males bawa Alkitab yang gede-gede, cukup pakai iPhone aja. Ya, kutak-kutik. Nggak kelihatan pakai kacamata yang lebih tebal, terus kutak-kutik. Habis baterai, habislah sudah. Makanya saya senang masih manual saudara. Di samping memang dibantu juga PowerPoint itu. Karena yang begini itu kelihatan terus saudara. PowerPoint itu terkadang kalau baterainya low juga saudara. Baca Alkitabnya juga jadi low saudara. Tetapi saudara diberikan kesederhanaan membaca Alkitab. Saya katakan di pagi hari tadi, renungkan firman Tuhan sebelum saudara melakukan segala sesuatu. Jangan lama-lama loh saudara. Wah saya ingin mengadakan saat teduh setengah jam, terlalu lama. 5 menit dulu aja, 5 menit lulus baru naik 10 menit. 10 menit lulus baru naik terus. Sampai nanti sudah menikmati enjoy. Ternyata waktu itu tidak cukup, rindu terus saudara haus. Baca renungkan firman Tuhan dibantu dengan buku renungan. Banyak buku renungan, ada nilai kehidupan, ada makna apalah surgawi, segala macam saudara. Banyak buku renungan untuk melengkapi saudara. Jadi saudara nggak usah repot-repot pergi sekolah teologi, cukup saja untuk baca, renungkan dan baik-baik. Nah, di saat saudara merenungkan, mendengarkan suara Tuhan, pada saat saudara membaca bersaat teduh, lalu saudara ingin iringi dengan doa. Baru dalam doa ini saudara berbicara kepada Tuhan. Jadi Tuhan menuntut komunikasi saudara. Nah yang kedua dikatakan di dalam cara berkomunikasi itu, tadi self-talk, berbicara dengan sendiri. Nah sekarang juga perlu berbicara dengan orang lain. Makanya saudara, kalau orang nggak bisa bergaul nih, ya nggak bisa ngomong dengan orang lain. Kenapa kita bergereja begini? Supaya di dalam gereja sehabis kebaktian, kalau di bawah ada ramah tamah, keluar lemper, combro lah begitu, nikmati. Sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain. Supaya jangan bego, saudara. Sebab tiap hari yang kita hadapi, istri lagi. Ya, nanti si istri bilang, lu lagi. Ya sama yang hadapi begitu. Jadi karena apa yang dihadapi monoton, saudara kadang-kadang jenuh nggak? Bukan berarti ini, samalah manusia tuh begitu. Kalau kita awet sampai akhir hidup itu karunia loh saudara. Banyak tantangannya di Jakarta. Nah jadi oleh sebab itu perlu ada komunikasi dua arah. Suami dengan istri, orang tua dengan anak. Apabila komunikasi ini terbina dengan harmonis, rumah tangga saudara berbahagia. Saudara kan dah tahu suami saudara habis pergi kantor pulang, siapa tahu di sana godaannya banyak. Pulang cemerut, datang disambut istri, lebih muka panjang lagi. Wah, tegang itu saudara. Nah, kalau ada komunikasi kan ada baiknya, sehingga mungkin ada beban, kesulitan bekerja, mungkin gaji nggak naik-naik, kan kesal saudara. Atau mungkin juga mulut di PHK, banyak hal lah di Indonesia bisa terjadi. Nah, saudara ada komunikasi sehingga saling memberikan encouragement satu dengan yang lain, sehingga terjalinlah keharmonisan suami istri, orang tua dengan anak. Nah, jadi ini penting. Nah, saudara, manfaat atau berkat daripada mendengarkan firman Tuhan ini sungguh luar biasa, saudara. Kalau Tuhan memberikan perintah dan janjinya, pasti dia ada imbalannya yang sangat-sangat bermanfaat untuk seluruh hidup kita ini. Nah jadi oleh sebab itu coba dengarkan baik-baik saudara. Sekalipun ini firman sudah lebih dari 4.000 tahun yang Tuhan berbicara untuk bangsa perjanjian Israel, tetapi karena berkat Israel melalui Yesus Kristus kepada kita, kita pun mendapatkan berkatnya. Nah, oleh sebab itu dilengkapi dalam ayat-ayat yang berikutnya ini, bagaimana mendengarkan firman Tuhan dan membawakan manfaat dan kebaikan dalam hidup kita. Di dalam ayat 7 mulai, Tuhan akan membiarkan musuhmu
yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Ini teori secara militer. Waktu Israel mendapatkan tanah perjanjian melalui peperangan melawan musuhnya. Tetapi ini dapat diartikan juga bahwa hidup kita ini tidak selalu tenang. Kita juga bisa menghadapi musuh-musuh berbagai masalah, pencobaan, ujian. Di dalam segala aspek hidup kita, kita menghadapi musuh peperangan yang hendak menjatuhkan dan mengalahkan hidup kita. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan lawan-lawan apapun yang hendak menghancurkan hidup kita akan ditumpas sampai lari dari segala kehidupan kita. Mungkin kemampuan saudara terbatas untuk menghadapi segala masalah hidup tiap hari. Tetapi apabila mentaati kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga saudara akan menjadi orang yang berkemenangan. Dan apabila saudara menjadi orang berkemenangan, tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak dapat dibereskan. Tidak ada masalah apapun dalam bentuk apapun, tantangan apapun. Tuhan akan memberikan penyertaan kepada saudara sehingga saudara dapat mengalahkannya dan saudara akan berkemenangan. Lalu dikatakan di ayat ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau saudara diberikan berkat untuk tinggal di Indonesia, saudara syukuri itu semua. Tuhan memberikan berkat untuk mengumuli perjuangan hidup saya. Saya berada di luar negeri, di sini lebih dari 35 tahun. Ya, Tuhan menyertai dan memberkati dalam pergumulan pelayanan saya selaku hamba Tuhan. Tuhan memberikan berkat apabila saudara ditempatkan dalam hidup saudara, kota atau negeri. Harus disyukuri semuanya ini. Karena dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu sehingga lumbung-lumbung kehidupan saudara di dalam dan juga di dalam segala usahamu akan berhasil. Ya. Ada orang yang kerja susah payah, banting tulang, peras keringat. Waduh, susah sekali mendapatkan berkat. Tetapi apabila saudara meyakini kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan bimbingan firman Tuhan yang setiap hari saudara renungkan dan hayati, Dia akan memberikan pengarahan hidup kepada saudara untuk meraih berkat. Bahkan apa yang orang lain gumuli begitu susah payah, saudara akan dengan mudah mendapatkan berkat rezeki hidup itu. Karena memang janji Tuhan dikatakan, aku akan memerintahkan. Kalau Tuhan memerintahkan, enteng saudara, daripada saudara bekerja banting tulang dengan kemampuan saudara. Tapi kalau kita sungguh mentaati kebenaran firman, Dia yang akan merintahkan pintu-pintu langit terbuka dan mencurahkan berkatnya kepada saudara. Selanjutnya dikatakan janji Tuhan apabila kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya Tuhan akan memilih kita ini sebagai bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain, bukan karena perbedaan itu Tuhan memberikan sesuatu yang diskriminatif, bukan. Karena kita mentaati kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberikan satu tempat yang khusus ya di dalam pola kehidupan kita, bahkan menjadi umat yang kudus, yang imamat, yang rajani, yang memberikan berkat kepada bangsa-bangsa. Dan selanjutnya juga dikatakan, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Jadi kita akan menjadi berkat dan saksi kehidupan kita di tengah keberadaan. Saudara, orang Kristen sesungguhnya kalau secara jumlah di Indonesia adalah minoritas. Tapi minoritas ini bisa memberkati mayoritas. Dan ini janji Tuhan. Artinya kita menjadi saksi dan menjadi saluran berkat. Saudara perhatikan ya. Apabila kehadiran misi pekerjaan Tuhan di tempat apapun ya,
Dan itu kehadiran akan membawa berkat. Contohnya Hillsong itu suatu gereja yang sangat terkenal, sudah mendunia sekarang ini. Dahulu dimulai dengan ayahnya hanya di sebuah tempat di situ, kapasitasnya juga hanya berapa orang, lalu naik ke ratusan. Tapi tatkala ayahnya meninggal digantikan dengan Brian Houston, dan ini Tuhan pakai dengan dia luar biasa. Nah, waktu Hillsong mengembangkan pelayanannya di kota Sydney, dia mengembangkan di Pennant Hill, daerah itu yang cukup gersang, terpencil. Ya. Kan kalau kita mendirikan gereja biasanya strategi tempat juga perlu kan. Seperti orang dagang. Orang dagang nggak mungkin akan buka toko di hutan begitu. Enggak tahu. Akan cari tempat yang strategis. Ya. Gereja juga sama nih. Gereja Kelapa Gading coba mendirikan tempat ibadahnya di sini. Ya, karena memang ada strategi. Tuhan kasih akal budi untuk itu. Nah, dikatakan Hillsong itu di tempat yang gersang, saudara. Tempat gersang. Lalu berdiri. Kalau secara strategi, rasanya kurang memenuhi syarat. Kan orang kalau ingin kebaktian itu ingin yang dekat kan. Kalau seperti Kelapa Gading, lalu lintasnya ada, kalau macet kendaraan sendiri, bawa bisa nebeng angkot, segala kot di sini banyak tuh, ya saudara bisa sampai ke sini. Hillsong itu terpencil, tetapi berdiri Tuhan memberkati, jemaatnya berlimpah, ribuan, ya memberikan berkat. Bahkan itu tempat yang dulunya gersang, membawakan juga dampak berkat di lingkungannya. Berdiri perusahaan-perusahaan yang besar dan menjadi berkat. Nah, ini kehadiran orang yang percaya itu begitu. Kehadirannya membawakan berkat kepada yang lain. Di mana kehadiran Hillsong di situ membawa berkat. Tapi buat orang dunia memberikan termasuk mengganggu lalu lintas lah, kendaraan parkir dan semuanya. Tetapi mereka memberikan berkat. Nah, demikian juga saudara, apabila ini mereka yang tidak suka mengganggu kehadiran dengan berbagai cara dan semuanya, justru yang mengganggu gak akan beres-beres saudara. Tapi yang diganggu itu akan stabil dan menjadikan berkat. Makanya itu saudara, kekuatan orang Kristen sebetulnya bukan karena kepandaian apa. Kekuatannya kecil jumlahnya, persentasinya kecil. Tetapi ada kekuatan daripada Tuhan. Karena Tuhan berjanji di dalam memberikan berkat itu, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, segala aspek berkat itu akan memberkati lingkungannya. Dan di mana ada gereja akan menjadi berkat. Kelapa Gading bertahan tuh, saudara. Ya, dalam segala tantangan, demo-demo, Kelapa Gading utuh. Karena ada 9 yang terkurung di sini. Jadi hadirat Tuhan menguasainya. Makanya bersyukur, saudara. Ya, banyak berkat di mana ada pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan berdiri, di situ akan memberikan berkat. Yang sudah jelas, habis kebaktian orang kan jajan-jajan, itu kan berkat, saudara. Benar enggak? Itu kan salah satunya itu. Banyak berkat yang membawakan berkat. Lalu kita melihat lebih jauh lagi, saudara, di sini. Ya, tadi hubungan dengan sesama manusia. Lalu komunikasi itu juga yang penting, saya katakan last but not least, adalah komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan ini sangat penting. Kita ini sewaktu seringkali mengeluh dengan berbagai dalih, kemana udah lama aja gak kebaktian. Duh, saya ini lagi lemah. Kenapa suruh lemah? Ya. Saya ini lagi malas dan sebagainya dan sebagainya. Saya sibuk, anak banyak dan banyak masalahnya. Kalau selalu mengeluarkan berbagai alasan, kita akan banyak alasan. Karena apa, saudara? Karena kita ini kurang komunikasi. Kekuatan daripada kita ini, ya, kekuatan dari kita ini bukan karena kekuatan fisikal kita. Kekuatan daripada kita ini, yaitu yang dikatakan bahwa pemberian Tuhan itu kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Artinya ada komunikasi kita dengan Tuhan. Maka setialah saudara, ya, setialah saudara dan berdisiplin dalam hubungan saudara dengan Tuhan melalui saat teduh saudara. Itu saat teduh itu sangat penting. Saudara hanya meluangkan waktu beberapa menit sebelum saudara berusaha, sebelum berkantor, berdagang, bekerja, usahakan berapa menit untuk mengadakan saat teduh saudara dengan Tuhan. Untuk saudara berdoa memulai supaya kehidupan saudara mengalami kekuatan yang dialirkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kekuatan daripada
Tuhan itu akan mengatasi kelemahan saudara, akan mengatasi keterbatasan diri saudara, sehingga waktu menghadapi tantangan masalah hidup itu, kekuatan daripada Tuhan akan mengatasi, bukan kekuatan saudara. Hanya satu, yaitu saudara harus setia dan berdisiplin dalam komunikasi dengan Tuhan. Paling enak sebetulnya saudara, ya. Saudara senang bangun pagi atau bangun siang? Yang benar. Senang ibadah subuh-subuh sebelum matahari atau agak siangan? Agak siang. Ya. Godaan kita ini ya sebetulnya apa saudara? Makanya itu rahasianya sebenarnya begini. Kalau saudara malam minggu nih, jangan terlalu banyak nonton TV. Siang-siang tidur. Ya. Supaya saudara bisa beristirahat. Sebelum istirahat tidur, saat teduh dulu, berdoa. Bagus-bagusnya ya saudara kalau bisa berdoa bersama dengan istri saudara. Nanti saudara akan tahu doa bersama itu sangat penting. Saudara kan gak tahu beban masalah suami saudara waktu ninggalin rumah. Tapi kalau suruh berdoa, dia keluar nanti masalahnya. Pasti dia waktu doa, Tuhan tolong tadi ketemu ini, masalah ini. Dia keluar tuh dalam doanya. Ya, istri juga sama. Akan juga keluar masalahnya waktu berdoa. Tuhan tolong suamiku ini. Oh, banyak bicara saudara. Tahu ketahuan rahasia. Lalu berdoa bersama-sama, atasi di dalam doa itu. Hanya untuk beberapa menit saja ada komunikasi dengan Tuhan. Dan apabila kita jalani ini, berkomunikasi dengan pikiran kita, lalu juga dengan sesama orang lain, kita harus rukun, bersahabat satu dengan yang lain, lalu juga kita berkomunikasi dengan Tuhan yang terpenting. 3 hal ini dipastikan saudara akan hidup sejahtera. Saudara akan mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa. Karena Tuhan ciptakan kita ini bukan manusia mengisolir diri saudara ya, tapi supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ada di antara saudara nih yang sudah sekian lama di sebelahnya gak kenal? Nah perlu saudara bisa berkenalan. Jangan datang say hello saja, ngomong-ngomong apa kabar, siapa tahu ketemu Kang Tau. Bisa saja saudara, di saat ngobrol itu bisa nanti keluar tuh Kang Tau. Ya, makanya itu komunikasi ini penting sesama manusia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan. Nah sekarang berkat Tuhan menjadi bagian orang percaya. Ada beberapa hal di dalam ayat yang kedua dimulai. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Makanya ini disebutkan mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan itu akan menjadi bagian saudara. Karena saudara ada menjadi bagian orang lain, ada yang menjadi bagian saudara. Nah, oleh sebab itu saudara tidak bisa merebut hak orang lain untuk menerima berkat. Tapi juga orang lain tidak bisa merebut hak berkat saudara. Nah jadi oleh sebab itu Tuhan berjanji dengan fair, dengan adil. Segala berkat ini datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bukan itu saja dikatakan. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Jadi waktu saudara bekerja, berusaha di kota, Tuhan memberkati saudara. Apabila saudara menjadi petani berladang, Tuhan memberkati ladang pertanian yang saudara perjuangkan sebagai bagian dari hidup itu. Lalu bukan itu saja, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembumu, dan kandungan kambing dombamu. Nah kata diberkati buah kandunganmu jangan diartikan tiap tahun saudara merojol anak terus. Enggak ini. Ya, jadi kata Tuhan juga diberkati buah kandunganmu. Tiap tahun produksi jalan terus. Sampai saudara tidak bisa mengatasinya. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Artinya buah kandungan yang Tuhan berikan kepada saudara kelak akan menjadi regenerasi yang baik dalam keluarga saudara. Saudara kan rindu anak-anak saudara diberkati. Saudara rindu anak-anak saudara juga berpendidikan baik. Saudara juga rindu mungkin dan ingin supaya anak-anak saudara baik kepada orang tua. Saudara inginkan itu semua. Dan dikatakan janji Tuhan dari buah kandungan itu diberkati. Sehingga tatkala lahir nanti menjadi besar.
dia akan menjadi anak-anak yang memberikan kelengkapan kebahagiaan bagi orang tuanya. Ya. Tadi saya katakan ya, ada falsafah lama. Falsafah lama ini begini, banyak anak, banyak rezeki. Benar saudara? Banyak anak, banyak rezeki, wah geleng kepala ini. Yang kurang disambung ini, banyak anak, banyak rezeki, kekinya nggak disebut. Nah ini, banyak anak, banyak rezeki, tapi juga keki. Tapi kan kita banyak anak, kalau toh memang diberkati banyak anak, juga harus menjadi berkat dalam hidup kita. Saudara, dari jemaat nih, ya, ada anaknya yang 11 saudara. Waduh, itu produksi lama. 11. Tapi dalam jumlah 11 tuh nggak akur loh saudara. Bermusuhan satu dengan yang lain, nggak akur, kakak beradik dan bersaudara. Sedih nggak orang tua melihat begitu? Ya. Tapi sedikit anak rukun-rukun, tapi sedikit anak tidak rukun, itu pun menjadi keki. Banyak hal saudara. Tapi Tuhan janjikan apabila mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, kita mendidik anak kita, dan kelak anak itu akan menjadi bahagian hidup, sukacita di dalam kehidupan orang tuanya. Nah lalu diapakan di saudara di sini, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul saudara limpah dengan beras, tapi saudara tidak bisa menikmati beras jadi nasi, itu pun jadi masalah juga. Kan kita nggak makan nasi yang keras. Ya. Hanya 2 hal cara makan nasi. Kalau gigi kita sudah banyak yang rontok, susah ngegigit nasi, pasti paling gampang makan bubur. Tapi makan bubur terus, perut kita pun kembung. Jadi nggak ada masalah. Nah di sini dikatakan diberkati ya bakulmu, sehingga bakul yang Tuhan berkati itu sampai Tuhan memperhatikan segala kebutuhan hidup kita ini. Masalah adonan. Tahu saudara adonan? Tepung terigu nggak bisa dimakan, saudara makan tepung begitu. Kalau belum diolah menjadi adonan sehingga jadi roti yang kita inginkan. Nah jadi Tuhan dikatakan diberkati adonanmu. Jadi waktu kita mengolah berkat rezeki hidup untuk urusan perut, Tuhan memberkati itu semua. Sehingga badan sudah sehat-sehat. Jakarta tuh banyak macam tuh adonan ini roti macam-macam, dari bread tok segala tok di sini banyak, komplit semua makanan. Ya saudara, tinggal saudara nikmati. Bahkan nasi saudara mau olah jadi nasi goreng, mau jadi nasi apalah, segala macam bentuk saudara, tetap saudara diberkati menikmati berkat. Dan diberkati engkau masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Nah ini keluar masuk rumah ini salah satu hal yang penting saudara. Ya terkadang ya kita tidak harapkan. Makanya penting kenapa kita sebelum memulai perjuangan hidup kita, kita harus awali dengan saat teduh dan berdoa. Karena tidak tahu saudara, waktu kita sesudah keluar rumah, apakah kita akan mulus, bisa balik lagi, ataukah pulang tinggal nama doang. Kan kita tidak tahu. Sebab jalannya Jakarta kan tahu saudara, kalau saudara nggak jadi supir koboi, nggak bisa lewat di sini. Ya, jadi harus berani, ya, tidak tahu apa yang terjadi keluar rumah itu. Maka oleh sebab itu Tuhan berjanji, aku juga akan menyertai pada saat kamu keluar. Dan pada saat waktu pulang, ada orang yang bekerja pasti pulang ingin membawa sesuatu dari hasil pekerjaan. Kalau kita memang diberkati Tuhan, keluar selamat, pulang juga selamat sambil membawakan berkat. Berbahagia bukan saudara? Dan inilah janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada umatnya yang percaya bahwa Tuhan memberkati seluruh bidang kehidupan. Nah, sekarang kita sampai kepada masalah mengelola berkat Tuhan. Saya telah jelaskan tadi, di dalam pengertian soal berkat itu bukan masalah uang saja, bukan segala makanan atau pakaian atau semuanya. Aspek kehidupan kita diberkati. Dan Tuhan memberkati itu seluruh kehidupan kita diberkati. Sehingga membawa manfaat
baik secara jasmani, secara rohani, maupun secara keuangan. Nah, umumnya karena masalah keuangan ini sangat sensitif, sampai Alkitab mencatat lebih banyak dari masalah keselamatan dan iman. Bukan masalah keselamatan tidak penting, sangat penting. Masalah iman sangat penting juga. Tetapi masalah uang lebih penting, karena ini kalau pengelolaannya tidak beres, bisa menjadi malapetaka. Makanya di Indonesia ada apa saudara? KPK, komisi ya. Adanya KPK. Tapi bisa diberantas, berapa persen bisa memberantas? Karena masalahnya ujung-ujungnya duit juga, masalah uang semua. Orang akan serakah. Nah, sekarang pertama-tama supaya saudara diberkati berlimpah-limpah. Saudara mau diberkati ala kadarnya atau ingin diberkati berlimpah? Oh, amin kalau sudah ingin diberkati berlimpah. Tahu syaratnya berlimpah berkat? Nah, ini saya bawakan. Kalau ini ditaati pasti diberkati berlimpah. Malaiki 3 ayat 10. Ini sumber kelimpahan berkat di dalam segi keuangan ataupun lainnya. Malaiki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, perbendaharaan di rumahku, ya terang gereja. Gereja harus ada bidang keuangan, perbendaharaan keuangan itu. Dan di sini disebutkan perbendaharaan dan persediaan makanan di rumahku. Apakah Tuhan suka makan duit? Tidak. Tuhan nggak perlu duit. Saudara perlu duit? Perlu. Pendeta perlu duit? Perlu. Sama, saya nggak sampai dari sini ke sini kalau tanpa duit bayar tiket. Jadi tetap harus ada uang. Nah, jadi sebab itu saudara-saudara, di sini dikatakan, kok persediaan makanan di rumah Tuhan, apa hubungannya dengan soal uang ini? Gereja ini saudara bisa berdiri sekarang, dan saya doakan supaya nanti lebih besar lagi, ya, yaitu perlu juga dengan keuangan. Karena uang itu kan sarana kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bulan Agustus saya masih ingat, berita yang menggoncangkan 24 Agustus apa? Ya, saham di Cina anjlok. Itu efeknya ke Australia, kayak gempa tsunami. Pasti juga ke Indonesia, saudara ya. Semua merembet. Dan begitu goncangannya luar biasa. Nah, di sini dikatakan persediaan di rumahku harus ada makanan. Sekarang gereja setempat kan ada tim pelayanan. Mungkin ada tim pelayanan yang sukarela ya, memberikan hidupnya tanpa digaji. Saudara dapat gaji enggak dari sini? Enggak ya. Gratis saja. Wah, puji Tuhan. Pasti mungkin perlu juga lah imbalannya, yang musik juga sama, supaya main keyboardnya mantap begitu. Ya, itu perlu saudara, ada imbalan. Dan itu musik semua, sound system perlu ada imbalan. Dan hal ini dikatakan oleh rumah Tuhan, perlu persediaan makanan di rumah Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Lalu Tuhan menantang tuh. Di dalam Malaiki 3 ayat 10 ini, menantangnya begini, ujilah aku. Nah, ini siapa? Menguji itu, mentes Tuhan apakah benar nih hukum persepuluhan itu membawakan berkat berkelimpahan. Nah, jadi oleh sebab itu, ujilah aku, kata firman Tuhan semesta alam, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu, sampai berkelimpahan, bukan berkecukupan, limpah ruah. Sampai saudara, susah mendadahnya. Dan inilah janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan berkat, nggak kepalang tanggung, akan menjadikan berkat yang sungguh, sampai saudara tidak sempat lagi mendadahnya. Karena masalahnya persepuluhan ini. Nah, sekarang saya ingin supaya rasio saudara berjalan dengan baik. Begini, Tuhan adil apa enggak? Kalau dari 100 berkat ini,
Tuhan katakan, sisihkan itu milikku 10%. Adil nggak Tuhan 10%? Atau kurang adil? Ingin lebih gede lagi, 90% milik Tuhan, 10% milik saudara. Saudara akan murtad. Tuhan kau ndak fair, 10% aja udah susah. 90% lagi. Tetapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, yang 10% ini jangan saudara anggap, karena seringkali begini saudara. Karena saudara dianggap memberi sih, ya. Kalau saudara anggap memberi, seolah-olah apa yang saudara berikan itu milik saudara gitu, milik bagian saudara. Tetapi Tuhan katakan, kembalikan hakku. Jadi yang 10% itu hak Tuhan, bukan hak saudara. Tapi diberikan 100%, ingin menguji saudara taat apa enggak kebenaran firman. Karena pada saat menguji ketaatan saudara, Tuhan sudah siapkan tuh berkatnya yang melimpah. Jadi Tuhan tuh tidak sembarangan, dia balance-nya sungguh adil. Apabila dia memberikan perintah, dia sediakan berkat yang berkelimpahan. Tidak ada orang yang mentaati kebenaran firman Tuhan hidupnya kere. Tidak ada yang mentaati kebenaran firman Tuhan dalam Maleakhi 3:10. Usahanya memble. Atau pekerjaannya statis enggak naik. Dia akan memberikan berkat berkelimpahan. Karena ini janjinya saudara. Janji manusia kan enggak ya dan amin. Besok-besok saja, nanti sambung lagi janji melulu. Tapi kalau janji Tuhan pasti dia akan genapi. Ya. Nah oleh sebab itu saudara, perlu kita hayati dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara diberkati berlimpah-limpah. Kedua, kalau saudara sudah diberkati berlimpah-limpah, kiranya itu berkat bisa dinikmati oleh saudara sampai akhir hidup, sampai kenyang atau sampai muak, saya yakin dah. Ya. Makanya Tuhan memberikan berkat 90% dengan banyak hal, dari 90% itu terbagi banyak hal. Ya. Nah jadi oleh sebab itu, kelola 90% dari berkat Tuhan kepada saudara ini dengan bijak, dengan ekonomis sekali. Saya tadi menyebutkan tentang lebih besar pasak daripada tiang atau lebih besar tiang daripada pasak. Nah ini pola ekonomi yang sangat sederhana, akuntansi yang paling sederhana. Enggak ke sekolah pun ini sangat sederhana. Nah sekarang kalau sudah diberkati 100.000, sudah jelas tidak dihabiskan 100.000. Saudara kelola dari 100.000 itu dengan bagian-bagian yang perlu, mana yang. Karena sistem manajemen ini begini, ada yang perlu, paling perlu, ada yang utama, dan yang harus diprioritaskan mana begitu. Ya. Seperti contohnya sekarang, dari segala berkat rezeki hidup saudara. Nah, kalau saudara, misalnya di sini saya tidak tahu, di Australia listrik ataupun air biasanya 3 bulan sekali begitu. Dan ini sudah harus loh saudara ya. Kalau misalnya melanggar, ndak mentaati dalam periode batas waktu, due date-nya, jangan salahkan nanti tukang listrik. Tiba-tiba itu listrik bisa padam karena tidak memenuhi, karena kasih ketenggangan waktu paling lambat harus dibayar. Nah ini sudah jelas paling diutamakan. Tetapi ada kebutuhan pengeluaran yang lain yang saudara itu bisa istilahnya disisihkan atau ditunda. Itu banyak hal. Saudara diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola soal keuangan ini. Jadi ada yang perlu, paling perlu, ya begitulah, tidak begitu perlu. Nah itu masalah ini tinggal saudara kelola di dalam segala kebutuhan keuangan saudara. Nah oleh sebab itu saudara, masalah mengalirkan berkat ini cukup penting. Orang yang menerima berkat, dinikmati berkatnya dan membagikan berkat, tidak pernah akan susah kere saudara. Dan ini janjinya saudara. Caranya adalah begini, di dalam 2 Korintus 9 ayat 79, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jadi harus rela hati kalau memberi, jangan dengan terpaksa, jangan dengan sedih hati, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apabila saudara memberi, berilah dengan sukacita dalam bentuk apapun, persembahan,
kolekte, persembahan, kasih persembahan apa, atau menolong orang, berikan semuanya dengan sukacita, dengan rela hati. Dan janji Tuhan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malahan berkelebihan berbagai kebajikan, dengan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selama-lamanya. Ini resepnya, ada ungkapan begini, we can give without laughing. Ya, kita bisa memberi dengan keadaan terpaksa tanpa kasih. Tetapi dikatakan yang benar begini, we cannot love without giving. Kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi kasih itu sifatnya give, memberi. Ya saudara, dan apabila kita bisa melakukan ini, resep daripada rahasia berkat dan cara memberikan berkat, menerima berkat, menikmati berkat dan mengalirkan berkat, Tuhan Yesus memberikan resep yang paling mantap. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 singkatnya, Paulus menulis begini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menurut saudara, bahagia menerima atau bahagia memberi? Memberi. Kurang nanti jumlah ini milik saudara. Karena secara matematik, saudara punya 100 misalnya, memberi entah 10 atau 20, kurang kan? Benar enggak? Kurang angkanya, rasionya kurang. Tetapi dikatakan berbahagia memberi daripada menerima. Ini masalah hal memberi dan menerima ini cukup penting untuk saya ingin jelaskan kepada saudara. Kalau saudara memberi, saudara tidak akan kere, tidak akan menjadi miskin. Berkat itu akan mengalir terus, ya, seperti sebuah sungai yang mengalir terus sampai meluap ke laut. Tidak akan berhenti. Tapi ya, kalau orang yang pelit, ya, bahkan menghemat luar biasa, nanti di sini di dalam Amsal 11 ayat 24-25, ada yang menyebar harta, ya, ada yang menyebar harta, tetapi kata Salomo bertambah kaya. Ya, orang memberi itu dikatakan bertambah kaya, bukan bertambah miskin. Ini rasionya nggak bisa diterima. Tapi tentang pengertian iman dapat diyakini dan imani. Ada yang menghemat secara luar biasa. Menghemat luar biasa itu ngitung duit sampai keriting. Karena terus dihitungin terus. Keriting luar biasa, tapi selalu bokeh. Ya, ada orang yang diberkati teorinya supaya yang ketahuan tambah berkat. Aduh, lagi bokeh, lagi susah karena takut diminta. Saudara, berkekurangan. Tapi siapa banyak memberikan berkat, diberikan kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ini tergantung saudara, imani enggak ini. Ya dan amin. Kalau saya meyakini ini saudara. Tidak ada orang yang mengalirkan berkat daripada Tuhan kepada orang yang mungkin terbeban dalam hati hidup saudara. Untuk mengalirkan berkat, saudara berkekurangan. Orang yang memberikan berkat bertambah kaya. Bill Gates hampir setengah dari harta kekayaannya disumbangkan buat menolong misi orang miskin. Tapi dia tambah kaya tuh. Kelasnya kelas dunia lagi nomor 1 barangkali. Warren Buffett, ya, dia hidup sederhana, dia mengalirkan berkat kepada orang-orang lain, menolong orang yang susah, hidup dia sederhana dan tidak kekurangan itu harta kekayaannya. Tapi jadi berarti bahwa firman yang Salomo alami dan tuliskan di dalam kitab Amsal ini betul-betul efektif. Saya doakan supaya jemaat setempat ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi jalani ini hukum firman Tuhan. Enggak akan mendatangkan saudara kere. Tidak akan mendatangkan saudara terlunta-lunta hidup saudara. Apabila saudara mentaati kebenaran firman Tuhan. Pada saat saudara memberi, berkat itu sudah menunggu lagi tuh. Akan datang lagi. Tadi pada saat saudara menyetop, seperti danau laut mati, udah nyetop di situ aja. Enggak jalan lagi. Coba saudara, tadi saya sebutkan. Contohnya yang saudara. Saudara sekarang tarik napas, tahan terus napas. Jangan keluarin. Tahan berapa lama? Kalau saudara nggak mati duduk atau mati berdiri, karena udara yang saudara hirup nggak bekerja.
Tapi pada saat masuk dihisap, dikeluarin lagi seger tubuh saudara. Ya, bukan teori tai chi, bukan saudara. Ya, sehat, berkat, dan demikian juga dalam berkat hidup saudara. Nah, lalu saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang di-warning oleh Tuhan. Paulus memperingati kepada anak rohaninya Timotius di dalam menggembalakan, karena dia masih muda, perlu ada bimbingan dan pengarahan dalam menghadapi orang-orang tertentu ini, khususnya masalah ibadah. Saudara, ibadah itu bukan sekedar sudah datang ke gereja, nyanyi, mendengar firman Tuhan, lalu ditutup berkat lalu pulang. Bukan itu. Masalah ibadah itu hubungan kita dengan Tuhan setiap saat waktu. Baik di gereja, keluar gereja, dan di dalam rumah. Itu merupakan ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di dalam Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sikap manusia ini saudara nggak akan pernah merasa cukup. Tapi pada saat kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, baru kita akan menyadari bahwa apa yang Tuhan firmankan, ibadah kita ini akan merupakan keuntungan besar apabila sikap attitude kita di dalam mengelola berkat itu disertai rasa cukup. Artinya rasa cukup itu berterima kasihlah kepada Tuhan yang memberikan berkat kehidupan kita, badan kita sehat-sehat, ya, rezeki juga terus mengalir. Sekalipun up and down datang terus diberkati, semua nikmati, sukacita dan rasa kita berterima kasih itu memberikan rasa cukup yang Tuhan limpahkan berkatnya dengan sudah sekalian. Karena diingatkan firman Tuhan, kita ini tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa ke keluar artinya sesudah nanti kita pulang. Adakah di antara saudara barangkali ingat pada waktu dilahirkan sudah menggigit dot begitu waktu dari perut ibu saudara? Kan enggak bawa apa-apa. Paling juga saudara nangis minta air susu dari ibu. Lalu tangan saudara apakah mengepal sesuatu harta uang waktu dari perut ibu? Karena ibunya makan uang, lalu juga anaknya nanti akan mendato. Paling-paling juga keluar itu si bayi begini. Coba lihat saudara. Sekarang kan ada ultrasound, bisa lihat tuh. Tangan bayi aja udah dari kecil begini. Gede lagi, lebih begini. Udah, sekakar itu sudah secara manusia ini. Nah ini oleh sebab itu dikatakan, apapun dari kandungan ibu dilahirkan, sampai pun kita pulang, nggak akan bawa apa-apa. Saya ingatkan tadi, saya katakan, kalau saudara dilimpahi dengan harta kekayaan, saudara enggak akan pulang bawa itu semua. Uang yang banyak sudah gumuli mati-matian siang malam, yang paling bisa dibawa uang-uangan kan, dibakar lagi, nyampainya ke sana. Kalau saudara punya Mercy yang paling mewah model terakhir atau enggak juga bisa dibawa, paling Mercy-Mercyan, baru dibakar. Nah enggak ada apa-apa, pulang enggak bawa apa-apa. Dan ini mengingatkan bahwa manusia supaya selagi diberikan hidup untuk menikmati, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cia enak, cia enggak enak, ya cukup. Saya ingatkan dengan keponakan saya nih, adik perempuan saya. Karena ada yang anak satu sifatnya ketawa senyum pulang kerja, kalau di meja ada daging. Oh ada daging, udah wajahnya berseri saudara. Kalau enggak uring-uringan kepada mamahnya. Karena enggak ada daging. Saya omelin dan nasihati. Apa yang ada di meja harus disyukuri. Kalau hari ini ada panggang ayam, panggang babi, syukuri. Ya. Tapi kalau nanti sebentar lagi ayamnya berganti jadi ayam putih alias tahu, syukuri juga. Itu kan juga, tahu juga itu ayam putih saudara. Syukuri semua. Tahu, tempe, padahal itu yang memberi lebih sehat. Nah, dia diam aja ini, karena ini pemakan daging soalnya. Siomasan sih sudah. Nah, jadi pemakan daging, syukuri makanan itu apa yang ada supaya menjadikan berkat tubuh kita sehat.
Lalu selanjutnya saudara, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Tidak salah rumusan Tuhan Yesus. Di mana ada hartamu, di situ apa saudara? Hatimu. Disitulah hatimu, di situ juga harta. Nah, oleh sebab itu, supaya pola pemikiran yang Tuhan berikan kepada kita ini, supaya kita ini tidak di harta. Harta itu sifatnya sementara kita hidup dalam dunia. Sebab saya katakan, seperti firman Tuhan ajarkan, pulang juga nggak bawa apa-apa, paling apa yang ada di dalam tubuh saudara. Nah, jadi nikmati supaya jangan terjatuh ke dalam pencobaan. Coba saudara-saudara yang meraih, ya, mengejar berkat-berkat yang dah halal, akhirnya masuk ke rumah pordeo, bertahun-tahun di situ, dan akhirnya juga nggak bisa menikmati saudara, dikejar, hidup gak sejahtera. Lalu terakhir, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang jahat apa enggak saudara? Hah? Enggak, sudah uang mana jahat. Yang jahat yang punya uang. Ya, uang enggak jahat. Tapi dikatakan di sini cinta uang itu yang jahat, saudara-saudara. Artinya begini, jangan sampai manusia itu terjerumus kepada uang sebagai tuan master atas kita. Padahal yang cari uang itu ya orangnya itu yang berjuang. Tapi sesudah uang itu banyak, kok yang berganti posisi ini. Tadinya yang mencari uang adalah tuan yang mencari uang, setelah berhasil uang banyak, kok diambil alih uang yang menguasai. Dan inilah yang menjadikan cinta akan uang berbahaya. Nah, oleh sebab itu saudara, punya uang banyak, saudara harus bersyukur. Menikmati uang dari berkat rezeki saudara, syukur. Tapi jangan cinta uang. Dan inilah firman Tuhan, bukan kata-kata yang saya ucapkan. Saya menyampaikan kebenaran firman. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi masalah kedukaan itu bukan karena ditinggal kekasih, tapi juga masalah uang. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingatkan dengan kita. Terakhir Filipi 4 ayat 11, ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus memberikan rumusan yang terakhir di sini, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kan keadaan hidup itu enggak bisa menetap loh saudara. Hari ini saudara diberkati, berlimpah, usaha saudara lancar, tetapi terkadang juga ada hambatan, rintangan. Tapi tidak berarti berkat itu tidak datang. Ada up and down dalam perjuangan hidup kita ini. Nah, di dalam segala keadaan kondisi inilah kita harus menyesuaikan kepada keadaan kondisi. Waktu diberkati berlimpah, kita juga menggunakan berkat dengan limpahnya. Pada saat juga agak seret, waktu perjuangan kita harus menyesuaikan ini. Kata Paulus, aku belajar. Bukanlah karena aku kekurangan, tetapi aku belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup dengan suatu kesaksian. Supaya kesaksian ini bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola masalah berkat. Ada seorang misioneri dari Amerika diutus ke Papua New Guinea. Ya, dikirim, ini masih muda, belum pengalaman, lalu dia dikirim ke Papua New Guinea, dan misioneri ini mengelola bagaimana mengabarkan Injil di sana, sambil juga mengisi luang waktunya, yaitu untuk mengisi luang waktu ini, si misioneri ini, dia punya ide begini, menanam biji nanas, ya, dan biji nanas ini supaya dia bisa juga nikmati, kesal juga lah, di Papua New Guinea, sudah tahu, udah pernah ke sana, di Irian Timur, ya. Lalu dia mencari pekerja-pekerja orang Papua New Guinea itu, beberapa orang untuk mengelola. Ya enggak banyak-banyak yang dia kelola, cukup 100 pohon nanas saja. Berhasil loh saudara. Berhasil dari biji terus bertumbuh, jadi tanaman nanas dan mulai berbuah. Tapi herannya tuh,
pada saat mau dipanen, ini 100 pohon nanas ini, dia nggak pernah nikmati, saudara. Habis itu, tinggal pohonnya aja. Dia bingung ini si misioneri ini. Siapa yang mencuri ini? Dan setelah diselidiki, ternyata pegawai-pegawainya itu, saudara. Yang disuruh nanam itu, mengolah itu sampai jadi, pada saat sudah berbuah dan sudah ranum buahnya pada saat akan dinikmati, justru itu pegawai. Wah, dia marah bukan main. Namanya juga misioneri juga manusia, kesal juga dong. Ya udah nanam, dipanggil tuh beberapa orang pegawainya. Kemana itu pohon nanas? Kok kamu curi? Jawabannya enteng orang Papua ini. Dia bilang, Tuan, di sini ada peraturan. Barang siapa yang menanam itu yang harus menikmati. Jadi karena ini penginjil misioneri enggak menanam, sekalipun nyuruh nggak nikmati. Jadi hukuman aturan kami ini, kalau kami yang menanam, kami yang menikmati. Wah, nggak bisa apa-apa dia. Kesel juga, marah juga. Dia cari akal. Kan untuk melengkapi kesejahteraan itu sambil penginjilan, misioneri ini juga membuka warung untuk kebutuhan, ya beras lah segala bahan-bahan keperluan untuk ini di samping menginjil itu. Dia kesel, saudara. Si misioneri ini, gua tutuplah ini warung supaya belajar ini bertobat tukang mencuri. Dia tutup, tetap aja. Berikut waktu penanaman nanas berikutnya juga habis berbuah, habis juga nggak nikmati. Udahlah kesel, udah keki dia. Nah, setahun sekali penginjil misioneri ini ada waktu untuk cuti pulang ke negerinya. Dia pulang ke Amerika dia. Ya. Dia waktu cuti yang pertama ini pulang ke Amerika, dia punya ide gini. Bawa bulldog, anjing yang ganas gitu untuk menjaga keamanan pohon nanas. Dibawa tuh seekor diternak di sana jaga. Pohon nanas bertumbuh lalu berbuah. Tetap juga hilang. Rupanya bulldog ini kalah tuh dengan pegawainya, nggak bisa ngatasi. Habis juga pohon nanasnya. Sudahlah kesel. Ya pada waktu tahun berikutnya dia pulang ke Amerika, dia menghadiri KKR di sana. Lalu misioneri ini waktu mendengar KKR, seorang pengkhotbah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran. Dia baru ini si misioneri tersentak juga. Karena hatinya dibilang, iya, aku ini mikirin kebun nanas, bikin keki, bahkan marah-marah. Udahlah, mulai saat ini nanti kembali ke Papua New Guinea, aku serahkan semuanya itu. Karena ini milik Tuhan. Udah, balik lagi, menanam lagi. Nah, sudah menanam, tumbuh lagi tuh. Tetap juga dia begitu. Tapi sekarang udah berubah, karena sudah dengar firman Tuhan, bertobat nih, si misioneri ini. Dia panggil tuh pegawai-pegawainya. Sekarang aku tidak khawatir lagi soal pohon nanas sampai berbuah kamu mau makan, mau curi. Karena aku telah serahkan kepada Tuhan. Wah, takut saudara. Karena nama Tuhan dibawakan. Wah, itu diserahkan kepada Tuhan. Enggak. Ya sejak itu saudara, enggak mencuri lagi tuh. Sampai pohon nanas itu busuk-busuk. Enggak, dia berani ambil. Karena orang Papua berpikir, waduh ini kebun sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah, lalu orang-orang yang tadi tukang nyuri datang kepada misioneri ini. Tuan misioneri, kapan Tuan bertobat jadi Kristen? Saudara dapat mengerti maksud saya? Tadi kan belum bertobat, bikirin kebun nanas. Sekarang sudah bertobat, nggak memikirin kebun nanas. Jadi sejak itu mereka bertobat loh saudara. Karena apa? Di sini kita belajar orang yang mengungkungi harta, ya tidak menikmati dan tidak memberikan kebahagiaan, kesel, keki, ya pada saat kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, apapun yang terjadi itu bukan milik Tuhan. Kalau itu menjadi bagian kita menjadi bagian, bisa menikmati. Tapi sejak itu saudara, sampai pohon nanas itu terbuang dan mereka sungguh. Dan orang-orang Papua New Guinea waktu itu, karena misi ini bertobat. Jadi di sini kita melihat banyak hal yang kita sering kungkungi. Ya. Hanya soal harta kita.
Tetapi pada saat kita waktu memberi dan merelakan segala sesuatu, itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Tantangan hari ini sebelum kita berdoa. Mungkin pola pemikiran kita yang sudah telah lakukan sebelumnya. Dan saat ini telah saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya ada pilihan begini. Mau merubah tidak sistem hidup kita. Supaya saudara itu diberkati berlimpah dengan sungguh-sungguh. Dan berkat itu membawakan berkat buat hidup saudara. Dan bukan berkat untuk hidup saudara. Bahkan berkat itu pun bisa memberkati yang lain. Gereja banyak tantangan saudara. Satu, tantangannya adalah misi. Yang tadi saya dengar adalah misi. Gereja yang melaksanakan action misi, gereja itu nggak akan pernah kekurangan. Gereja saya nggak besar, sini lebih besar, karena di sana bukan gudang orang Indonesia. Tetapi hampir 90% jemaat itu melaksanakan persembahan persepuluhan, saudara. Ya, jumlahnya nggak banyak, tapi mereka dengan konsekuen melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini, bahkan juga aksi misi. Kita ini bisa memberikan persembahan, mengalirkan untuk misi. Indonesia banyak tantangan, dari yang susah, dari masalah iman, itu perlu dukungan. Dan dukungan ini perlu juga spot dari bidang finansial keuangan. Alangkah indahnya kalau gereja ini menjadi gereja yang misioner. Artinya gereja misioner bukan hanya untuk kebutuhan lokal saja, tetapi memberikan berkat kepada yang lain. Dan saya yakin saudara barangkali tidak bisa pergi untuk menginjil, tetapi uang berkat saudara bisa menginjil dengan apa yang orang diutus untuk menginjil. Akhirnya saudara akan memberikan berkat kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, satu hal yang penting, mari segala pola kehidupan kita dalam mengelola segala berkat itu diubahkan dan diperbaharui supaya saudara diberkati berlimpah-limpah. Apakah saudara mau diberkati berlimpah? Amin. Dan apakah berkat itu ingin menjadi berkat buat saudara? Amin. Tapi juga saudara harus memberkati kepada yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, biarlah kebenaran firman ini akan menjadi berkat yang sungguh-sungguh. Apabila kami telah salah dalam mengelola segala berkat daripadamu, hari ini Tuhan, arahkan, perbaiki supaya kami mengelola berkat itu tidak sia-sia. Sehingga berkat itu juga mendatangkan berkat bagi kami. Mendatangkan berkat bagi gereja di mana kami menjadi anggota setempat ini. Bahkan juga kami boleh mengalirkan berkat kepada sesama dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kami pun berbahagia dan sejahtera karena mentaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh tim pengembalaan, tim pelayanan, aktivis dan jemaat ini. Ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga. Dan berkembang terus sehingga satu hari gereja ini akan meluas menjadi gereja yang misioner. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengimani. Haleluya.